sekaligus doa. Sepakal sampai akhirnya Dr. Handes Aba Abdul Hadi MPD Bakto sarang tempat abdina nyatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wa nakhussu bidzikri Ananda. Saya sebut Ananda karena memang dari segi umur jauh di bawah saya. Satu, nomor dua, memang beliau adalah mahasiswa saya dulu. Makanya mohon keikhlasannya saya sebut Ananda. Ananda Kiai Haji Nasiruddin beserta Ananda Ibu Nyai Carla Sumarni ya. Kelupa Carla Sumarni. Yang saya hormati keempat orang tua kita, orang tua Kiai Nasir, yang alhamdulillah keempat-empatnya ada duduk bersama kita pada malam hari ini. Yang laki alhamdulillah dua di samping kiri saya, yang ibu-ibu ini dua di sebelah kanan saya. Uminya ibunya Carla yang mana? Aduh, Cici Eratin dah, Cici Eratin. Aduh, Cici Eratin. Bukan apa takut salah, dekik pas salah, thank kan sebaiknya bertanya. Dan sangat aktif serta atraktif. Ini beliau ini luar biasa. Juga patut saya hormati para dewan asatidz dan ustadzat ini yang sebagian besar duduk di belakang saya. Yang juga saya hormati para sepuh sedejah, para wali santri, otabah anggota masyarakat sehadir di dalam kesempatan Kak Dintoh. Seperti kaula hormati, betul kaula hormati, dan mudah-mudahan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial tentu kepada anak-anak, para santri, santriwati, mulai dari tingkat SMA. Sini SMA Pak Kiai ya, bukan Aliyah. Aliyah dan Sanawiyah. Ibtidaiyah tidak ada. Oh ada 3, ternyata ada 3 lembaga, Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah. Alhamdulillah, saya bertanya tadi sekilas kepada teman-teman alumni yang mukim di pondok pesantren modern Al-Amin ini, berkisar antara 400 sampai 500 santri-santriwati. Belum lagi dengan yang tidak mukim sekolah, yang datang dari rumahnya masing-masing mungkin bisa 600 atau 700. Yang saya hormati adik-adik alumni ya, yang sekarang kembali ke pondok ini untuk mengabdi ya, yang saya ingat namanya ini Sarito, itu Mas Sarito. Ini Pak, Oh Sarito, ya Pak Sarito sekarang alhamdulillah menjadi tangan kanannya Pak Kiai Nasir, yang menjadi kepala sekolah. Ini juga dengan istrinya Ulum ya. Alhamdulillah sudah punya anak ya. Aduh Sarito juga Allah ya. Ini kebetulan Sarito juga mahasiswa saya, Ulum juga mahasiswa, bukan cuma mahasiswa tapi skripsinya saya yang bimbing ya. Kemudian ada Sulaiman ya. Oh Sulaiman wallahi saya cak maturan kayak sakalep pangling sapen Sulaiman nih ke Pak keres lah kan. Alhamdulillah lempo udah makmur ya. Dengar Sulaiman kepala desa sekarang ya. Oh bukan ya, bukan. Dan yang lain-lain ini siapa kayaknya kayak siapa? Fauzi juga ya, Fauzi ini juga alumni. Ini alumni semua. Dan sekarang alumni pondok sini dan alumni IAIN. Saya masih ingat adik-adik, ini Kiai Nasir ini menitipkan kepada saya pertama kalinya 3 orang. Bah metoro atang santri bah. Telok minta tolong pelulus haki dari Al-Amin, kalau tidak salah Jamal, Sarito, Sulaiman, ini 3-3-nya kembali ke sini. Alhamdulillah lulus. Padahal pada saat itu seleksi di IAIN itu agak ketat. Saya masih ingat ngomong dengan beliau ini, kalau ngambil jurusan pendidikan agama Islam ini saya tak jamin, tapi kalau ngambil jurusan bimbingan dan konseling Islam saya jamin. Ya tak apa-apa, yang penting kuliah kelubah, yang penting masuk kuliah kelubah. Alhamdulillah masuk jurusan bimbingan dan konseling Islam, alhamdulillah makin Paleman Kak Kanco dan bisa membantu segenap tenaganya untuk membesarkan pondok ini. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sedikit ini bukan karena saya diundang malam ini dan bukan karena saya di depan Pak Kiai Nasir. Ini memang mahasiswa saya, tapi saya harus memanggil beliau ini Kiai karena memang secara ya, faktanya memang beliau ini adalah Kiai. Mengapa Kiai? Karena pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren itu siapapun ya, tidak mandang keturunan. Orang itu bisa jadi kiai tanpa harus keturunan kiai ya, tanpa harus ya. Dulu yang jadi kiai itu juga orang tuanya bukan kiai ya, orang biasa, orang tani ini tauning maca, tauning nulis, orang abang biasa kisah. Tapi karena putra nikah ipa muntuk senika ipa ngaji Paleman dek kampungnya mendirikan lembaga pesantren. Alhamdulillah tuh kiai banyak nikah umum masa nikah. Nah salah satunya adalah Kiai Nasiruddin ini. Mungkin orang tuanya adalah orang tua biasa, tidak ada darah kiainya,
Tapi ya siapapun sekali lagi bisa jadi kiai. Maka Pak Kiai Nasir ini pantas dan memang sudah wajar kita panggil kiai. Ini Pak, ini mahasiswa saya kalau tidak salah angkatan ketiga di bimbingan dan konseling Islam. Kebetulan saya adalah ketua jurusannya saat itu. Saya ketua jurusannya. Nah, beliau ini masuk kuliah. Ya memang betul yang disampaikan tadi. Memang saya yang bimbing dari semester 1, 2 sampai selesai. Saya sering membawa beliau ya untuk berdakwah gitu ya, karena beliau ini punya bakat yang luar biasa. Salah satu mahasiswa yang memiliki bakat, memiliki kecerdasan, ini beliau ini. Banyak umumnya begitu ya, umumnya seperti itu, tapi ini salah satu yang menonjol di kelasnya dan di angkatannya ketika itu. Dan alhamdulillah barokah atau berkat dari keuletannya, kesungguh-sungguhannya, ditambah lagi dengan doa dari orang tua, akhirnya cita-cita mulianya terwujud dan bisa dinikmati hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ajungkan jempol ini luar biasa ini ya, luar biasa alumni yang mengemas acara ini dijadikan agenda tahunan. Ini luar biasa ini, dibuatnya berbagai jenis acara dan terakhir dibuatnya semacam surprise. Saya nggak baca itu pesannya Pak Jamal, saya nggak baca, saya sampai ngin badok kiai ada kejutan minta tolong deki kan mun abang muncul kan ngecit itu kejutan surprise katanya. Oh ya nggak apa-apa, yuk kita kerjasama, tidak ada masalah. Ini luar biasa ini. Saya menilai apa yang dilakukan oleh para alumni dan harus dilakukan oleh kalian semua di tahun-tahun yang akan datang ketika kalian nanti jadi alumni ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian yang sekarang sudah menjadi guru kalian ini harus kalian lakukan di tahun-tahun yang akan datang pada saat Anda telah menjadi alumni nanti. Inilah bentuk takriman wa ta'ziman kepada guru ya. Inilah sarana media untuk tetap menjaga ikatan antara guru dan murid ya. Tanpa ini biasanya ikatan itu akan melonggar, bahkan bisa lepas, bisa putus, bahkan bisa tak kenal lagi dengan gurunya. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Apa yang beliau sampaikan tadi, sealim apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, tetapi tidak ada hubungan secara psikologis dengan guru, itu bisa putus ilmunya dan bisa tidak bermanfaat ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Makanya hubungan antara murid dengan guru harus tetap dijaga. Makanya sebelum adik-adik belajar ilmu, harus belajar adab terlebih dahulu. Nah, kita dengar misalnya ucapan Imam Malik ya, seorang imam mujtahid, seorang pendiri madhab Maliki. Apa kata beliau? Ta'allimil adab qabla an tata'allamal ilmah. Pelajari adab dulu, pelajari akhlak dulu, pelajari tata krama dulu sebelum Anda belajar ilmu. Artinya ilmu tidak akan mungkin masuk kepada kalian tanpa diawali dengan akhlakul karimah. Makanya akhlak harus didahulukan terlebih dahulu. Dan untuk menjaga itu, media dan sarananya adalah mengadakan acara seperti pada malam hari ini. Nah, satu guru, nomor dua, sekalipun Anda bukan alumni di sini, bukan alumni pesantren modern Al-Amin, kita semua harus menghormati orang alim, harus menghormati ulama. Sebab apa? Ulama itu adalah pengganti Nabi, pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad.
Makanya Nabi Muhammad itu digelari Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan utusan. Tetapi risalah Islam harus tetap jalan, Islam harus tetap didakwakan. Siapa yang meneruskan ini? Tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama. Makanya harus dihormati. Nabi berpesan, sekalipun kita bukan alumni, tak pernah mengaji di pondok ini, tetapi kiai dan para asatir harus dihormati dengan penghormatan yang wajar dan pantas. Mengapa Bapak dan Ibu sekalian? Sebab kata Nabi, akrimil ulama, muliakan para ulama, muliakan, fa innahum. Mengapa? Fa innahum, karena mereka para ulama itu kurama, mulia, mukramun, dan dimuliakan indallah, di sisi Allah. Nah, di sisi Allah para ulama itu mulia dan dimuliakan. Itu makanya kita harus memuliakan para ulama dan para guru. Sekarang ada fenomena menjatuhkan ulama, ada fenomena kriminalisasi ulama. Ini fenomena sekarang, Pak. Habis ulama, dicari-cari kesalahannya ulama, satu persatu ulama diceploskan ke penjara. Bukan cuma ulama, tapi di dalam dirinya berpangkat habaib. Satu persatu dicari kesalahannya, dibuat dia telah melakukan kriminal. Saya tidak sebut namanya. Anda silakan saksikan sendiri di media-media bagaimana perlakuan sekarang ini terhadap ulama. Itu sebagai bukti, sebagai contoh bahwa penghormatan terhadap ulama semakin lama semakin berkurang. Nah, ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, gini nak, ya Pak Kiai, ini nanti yang kelas 3 ini titipkan kepada saya lagi ya. Nah, titipkan ini berapa orang ini nak ya. Nah, berapa orang titipkan kepada saya. Arya ini celing nuru angkot nampak anda ya, nampaknya lain ya, celing ngedok begele ya. Nah, Arya pola tititang dosen katanya. Iya nih tak apa, nih titi dosen tak apa-apa, titi anu tak apa ya. Mana ya, yuk noro ya. Daftar IAIN sekarang itu Pak gampang, online. Daftar online, tes. Tidak lulus jalur jalur tes secara nasional, bisa lokal. Nah, ambil jalan lokalnya, titip kepada saya. Apalagi Pak Nasir ini, Pak Kiai Nasir ini sudah punya nama. Apalagi sudah dipercaya menjadi ketua Persatuan Pesantren Kalimantan Barat. Ini kan penghargaan yang bukan sedikit ini Pak, bukan penghargaan rendah ini Pak. Berapa pesantren tadi? 300-an lebih Pak. Ini di Kalimantan Barat ini bukan sedikit pesantren Pak. Ini di Sungai Ambawang saja ini memang tompoknya pesantren, ini Sungai Ambawang ini Pak. Tompoknya pesantren, banyak sekali pesantren di Sungai Ambawang ini, banyak, dan pesantren besar-besar serta tua-tua. Bisa dibilang misalnya Darul Ulum, walaupun kiainya baru saja wafat. Kemudian Wali Songo menantunya Kiai Zuhri wafat ya. Kemudian kita beralih ke Mempawa Al-Qomar, kiainya barusan wafat. Nah, kemudian juga di Sungai Ambawang yang lain banyak pesantren yang jauh umurnya lebih tua dari ini Pak, tapi alhamdulillah orang mempercayakan kepada beliau untuk menjadi ketua Persatuan Pesantren ini. Ini berarti pesantren modern Nurul Amin ya. Nurul Amin ini Pak sudah terkenal namanya se Kalimantan Barat.
Oleh karena itu, saya punya keyakinan, saya punya kepercayaan, pesantren modern Nurul Amin ini insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan semakin berkembang. Saya yakin itu. Hanya saja memang harus ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kalau bapak masyarakat di sini, ya anaknya dimasukkan ke pesantren sini. Apalagi nih Pak, saya pernah mengikuti pertemuan tokoh-tokoh Madura Pak. Banyak kiai yang hadir pada waktu itu di pertemuan di rumah dinasnya Wakil Wali Kota Pontianak, di rumah dinasnya Pak Bahasan ketika itu, sekitar 1 tahun yang lalu. Apa Pak yang dibicarakan? Pak Kiai Nasir mungkin tidak hadir waktu itu, tapi yang dibicarakan Pak pondok pesantren ini Pak, demi Allah, yang dijadikan contoh oleh orang ketika itu yang berbicara adalah pondok pesantren Nurul Amin ini. Dari segi apanya Pak? Bukan dari segi belajar kitabnya, bukan dari segi belajar bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, tetapi yang disanjung dan itu satu-satunya di Kalimantan Barat adalah tetap menjaga tradisi Madura, terutama dari segi bahasa. Ini di sini kalau tidak salah Pak Kiai kan ada 3 bahasa kan? Oh, udah 5. Oh, setahu saya itu Arab, Inggris, Madura, Mandarin, satu lagi bahasa Indonesia tambah 1 Mandarin. Ini luar biasa Pak. Di pondok manapun sekarang fokusnya kan cuma 2, Arab, Inggris, Arab, Inggris. Di sini sudah Mandarin dan Madura ditekankan karena di sini mayoritas mungkin 100% santrinya adalah Madura. Ini budaya yang tidak bisa dihilangkan. Ya, saya sendiri padahal saya Madura Pak, kula Madura asli Bu, emak Madura, mbuk Madura, bahkan emak dan mbuk Madura ini kelahiran Madura asli. Tapi karena kula bu kelahiran kantoh tak langkong nyon sepora menabi kula napa cak Madura. Aku nak aki bahasa Madura tak langkong sangkit Pak, tak bagus kedengarannya. Mengapa? Karena tak dibiasakan. Apalagi istri saya itu bukan Madura. Ya, istri saya itu bukan Madura. Tahukah kita gini kan? Itu istri saya yang pertama. Duh, contoh jaga raja pah pekepur kan. Makin terroka kocak bini set nomor 2 deh. Istri saya kebetulan Bapak dan Ibu sekalian orang Arab. Kan Nabi sudah pesan begitu Bu. Kalau dapat kata Nabi, ini tak langkong Pak, mana itu nih Pak. Padahal sampian seteja lawan ini Kak. Saleole ja akabin sepeleen. Sepeleen sepaling semak nikah oleh akabin kan sepopo Pak. Nikah mun bisa hindari. Tikan makin libur pada libur nak ya tinang nak cak akabin men sepopo dan nak ya. Tiga cak men benengkok. Mengapa? Kata Nabi Pak, kalau kawin sekeluargaan walaupun diperbolehkan, yang diperbolehkan sepupu sekali, nanti keturunannya akan lemah. Bukan lemah secara fisik Pak, lemah secara akal, tidak cerdas, tidak pintar. Kalau dapat pilih yang tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitan kekeluargaan orang lain, dan kalau perlu lagi pilih yang suku lain. Malay nambah tretan, malay nambah belah, nyari sesuku lain, sebetulnya nyari Bugis, nyari siapa? Pada nikah siapa nikah? Nikah betul tangki Bu. Betul nikah siapa? Kalau perlu lagi, bukan cuma mencari suku lain, tapi mencari bangsa lain. Bangsa Indonesia cari bangsa lain. Makanya saya bertekad, saya tidak mencari bangsa Indonesia, apalagi pada Madura. Saya nyebrang. Saya
Saya nyebrang, cari ke India tak dapat, cari ke Iran tak dapat, cari ke Irak tak dapat, cari ke Saudi tak dapat, nyangkut di kota Tarim, Yaman, dapat orang Arab. Saya kula keroken mereng kita orang tak betul na. Aduh bon reng Arab keren ke luar biasa mon reng Arab por kelap ongkuan pak. Por kelap ongkuan. Aduh bon reng Arab reng ya Allah. Oning diri kula pak. Engki terkeponggel-ponggel pak. Luar biasa. Alhamdulillah pak. Apa yang disabdakan Nabi terbukti pak. Nah, terbukti apa yang disebut. Saya dengan istri saya tak punya anak 5, 3 perempuan. Aduh si bini dekatin ratin dorong numpun niki dorong numpun. Saya laki nomor 4 nikah beda arba. Lah saya semua bacol nomor etong nikah pak. Ini semua bacol nikah ngaraku lepas tak habis billah betul guys niki pakai dorong aku lepas niki dorong kebetulan. Nah senomor etong aduh mun senomor 2 nomor telok sampai nomor 5 apa Arab beria mau tak percaya toleh kecompok toleh kecompok. Mun saja si kuliah mangken beli kuliah Jogja bini aduh pas pala kayaknya siapa kan kuliah aku nikah aduh rati nongkuan pada bagum bina ini pak. Dan alhamdulillah ini hanya sekedar tahaddus bin nikmah pak, bukan saya mau sombong di sini untuk apa pak. Alhamdulillah yang disabdakan Nabi itu terbukti pak. Anak saya semuanya ranking di sekolahnya secara bukan cuma secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara akal juga naik. Ini kalau kawin dengan bangsa lain, tak dapat bangsa lain, suku lain, tak dapat suku lain, sesuku, tapi usahakan jangan ada ikatan kekeluargaan. Mantap. Itu. Aduh hari mecek manting kan kok apa nah kelas telok nih ketengki. Pak gua. Lucong laku jangan. Sehari kampus. Ketawa manir ya lucong. Sakit kaki ping. Demak kaki ping sehari jaging kok. Itu. Jadi bapak dan ibu sekalian, duk, tak ning lemah lemreng, tak ning lemah. Jadi itu lanjut. Perjalanan saya 2,5 jam pak. Aduh, makin nak jaman makin ekal-akal gula. Ekal-akal. Apit malah sama punten bapak pun 5 menit pak kocan. Aduh, mangka sampai 2,5 jam pak. Aduh jalan nih kerap duduk kailu lebih mungkin pada 3 kailu nih pak. Aduh, por Allah pak. Colpak tengah pak. Colpak. Engki punten mun 3 hari tak kedahi gula pak. Aduh, mudah-mudahan cepat dibangun Pak Kiai ya. Mudah-mudahan barokahnya pesantren, barokahnya para ulama di sini, barokahnya ilmu insyaallah. Ya, insyaallah akan segera dibangun. Terakhir Bu, saya mau sampaikan pesan kepada para orang tua, para wali. Mudah-mudahan di sini banyak wali santri di sini. Saya mau pesan. Bukan cuma anak Bu yang bisa durhaka kepada orang tua Bu. Bukan cuma anak yang bisa durhaka kepada ibu, kepada bapak, tetapi yang durhaka duluan adalah orang tua kepada anak. Durhaka kepada orang tua nak, jangan harap masuk surga nak. Tertutup bau surga. Jangankan mau masuk di pintunya, bau surga tertutup nak. Untuk anak yang durhaka kepada orang tua, apakah orang tua abul jasad, ini apalagi ini abul ruh, orang tua guru atau abu zawuj, ini mertua, tertutup nak pintu surga nak. Tetapi pak ya harus hati-hati, bapak dan ibu bisa melakukan kedurhakaan pertama kepada anak. Itu kalau bapak durhaka kepada anak, maka pak anak juga nanti akan durhaka kepada bapak. Kita bukan penganut Hindu pak, bukan penganut Buddha bu, tapi hukum karma berlaku. Hukum karma berlaku. Bapak keliru mendidik anak,
Jangan salahkan Pak kalau anak durhaka kepada bapak, kepada ibu nanti. Jangan salahkan. Maka jangan sampai keliru mendidik anak. Apa saja kekeliruan orang tua kepada anak Pak? Banyak. Coba abi itu beten ko oleh sepersitu atau dua ki sebagai penutup dalam tausiah Kak Dintok. Nomor satu, kekeliruan orang tua, dan ini umum terutama di komunitas orang Madura. Madura di sini, Madura dimanapun, umum ini dilakukan Pak. Yang pertama, kesalahan orang tua kepada anak adalah anak-anaknya ini Pak tidak dipotongkan hewan akikah. Ada kurang contoh apa kurang? Lah kayak cangkolang dah kayak makai kaki tang mahasiswa tangkolang ni. Ini Pak, itu kesalahan pertama Pak. Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, jabun Rasulullah. Setiap anak yang lahir, anak kecil, murtahanun. Apa itu Pak? Tergadai sampai dipotongkan hewan akikah. Jadi anak yang baru lahir itu Bu, ibaratkan emas masih ada dalam kantor penggadaian. Itu emas memang punya ibu. Kalung gelang yang ibu gadaikan itu memang milik ibu, tapi ibu tak pernah bisa memakainya sampai ibu bapak nebusnya. Sama dengan itu Pak, anak yang lahir Pak kalau tidak diakikahkan statusnya masih tergadai. Bukan fisiknya Pak. Bapak bisa gendong anak bapak, bisa pangku anak bapak, bisa bawa jalan anak bapak, fisiknya, tetapi secara mental spiritual masih tergadai. Makanya para muhaddisin ketika menafsirkan hadis ini, yang dimaksudkan tergadai adalah sifat-sifat mulia pada anak itu. Kalau tidak dipotongkan hewan akikah, maka sifat-sifat mulia, sifat takwa, sifat takzim, sifat akhlakul karimah tidak kembali kepada anak itu. Harus ditembus Pak. Anak ini Pak memiliki sifat mulia, memiliki ketakwaan, memiliki akhlakul karimah, tetapi itu tergadai masih sampai bapak memotongkan hewan akikah. Kalau laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Begitu dipotong ketika umur 7 hari, maka Allah akan mengembalikan sifat-sifat mulia itu kepada anak yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, akikah itu seakar katanya dengan uquq. Saya mau tanya, mau ngetes. Ducong. Lu iya kok saya nyari setokang kok ya. Minakin badai serat tiba. Iya kok nyari ya. Ini duduk kapi dia ada mulai kok ya. Saya ada deh. Kakek, mahasiswa kan nak ya? Alumni ya nak ya? Coba nak, bahasa Arabnya berbuat baik kepada orang tua apa nak? Ayo jawab apa? Aduh, mantap. Madun. Syuhari ya. Berbuat baik kepada orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, wajib kalian melakukan birrul walidain. Kebalikannya, durhaka kepada orang tua itu disebut dengan uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, anak bapak dan ibu sekalian yang tidak dipotongkan hewan akikah, maka sifat-sifat durhaka yang ada pada anak itu Pak belum dipotong, belum dipangkas, belum dibunuh, belum dibuang. Makanya anak yang tidak dipotongkan hewan akikah Pak, maka anak itu tumbuh menjadi anak yang nakal, anak yang durhaka,
Makin besar makin nakal, makin tidak bisa dididik, makin tidak bisa diajar, makin diajar makin kurang ajar, makin tinggi sekolahnya makin nakal, makin buruk akhlaknya. Mengapa? Karena sifat jahatnya belum dipotong. Itu makanya bapak-bapak tangki tak langkong mun bedereng sepoi kanto ki nakal. Jan tua jan nakal, jan tua jan negel. Jangan-jangan tak kaya beki kene. Torai. Mun bedereng sepo, jan tua ni ka jan sepo, jan nakal, jan sepo, jan tetih, jan bahasa peribahasa makin tua makin jadi pak. Jangan-jangan memang tak ikai pak. Coba nggak kayak pak. Makin tua makin nakal, makin tua makin negel, jangan tua jangan terobinia. Itu jangan-jangan memang tidak dipotongkan hewan akikah. Makanya ada ulama berpendapat ya boleh mengakikahkan untuk diri sendiri kalau dulu orang tua kita tidak mengakikahkan kita. Macam saya pak, orang tua saya awam, Nabi sendiri pak tidak diakikahkan pak. Makanya ada riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, lemah, konon Nabi pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Kapan waktu akikah pak? Umur 7 hari anak itu lahir, beri nama kata Nabi, potong rambutnya, potongkan hewan akikah. Oh tak sanggup karena mungkin belum punya duit untuk beli kambing, boleh umur sebulan. Belum sanggup, boleh ketika anak itu umur 40 hari. Belum sanggup lagi, boleh umur setahun. Batas akhirnya ketika anak itu baligh. Batas akhir buduk ni ke pak, pelik sampai pelik. Munari lah cek pelik kemenari. Aduh lah cek pelik kemen. Cek lemur nang ngaji. Pelik bener. Itu pak, itu kesalahan pertama pak. Teki menabi yang kedua rezeki potongan sampian pak kita pelik pak tore pak kekai pak kekai ingki petemaki pak melaki kambing 2, insya Allah pak bakal jadi anak yang soleh dan soleha pak. Itu karena sifat baiknya dikembalikan oleh Allah, sementara sifat buruknya dipotong, dipangkas, dibuang. Nah itu pertama bu. Cuma pesan tangki bu menabi sampian pas mampu gekai anan bu tak langkong nih ke bu, tak langkong. Nah pas kali sampai akibi kulin ke tak langkong pola ampun leteti tradisi kata ikan toh tak langkong terpaksa kulin nyebut menabi mampu ngikai pot terdabu tak langkong pak cok nerima amplop pak tak langkong. Ni kan tasyakuran pak, tasyakuran Gusti Allah pun apa yang budu apa yang poter nikah pak, rahmat dari Allah pas mampu akikah pak. Lo ni kata langkong jak nerima amplop. Nah apa pitan mana jual nasi bu, dekit naik tujang amplop, sonan amplop, hataman amplop, keka amplop, mampu orang segampur bereng, mampu kecuali memang kalau pesta kawin bu. Kalau kawinan itu memang sudah tradisi di mana-mana, mungkin di seluruh dunia pak. Kalau kawinan itu kita ngasih amplop untuk bekal yang bersangkutan hidup baru. Tapi kalau yang lain tak wajar bu nerima amplop, apalagi mau pergi umroh dan haji pak. Nikah alhamdulillah mampu mangkat umroh, mampu mangkat haji. Thank you. Pasti berdoa selamatan. Ni kami pas nerima amplop pak. Carenglah mampu pak, carenglah istitoah, bikin nerima amplop. Aduh purana. Tori cak sedikit. Ni tradisi keliru pak, tradisi keliru pak. Tradisi ini selamatan, tasyakuran mau pergi haji, kok nerima amplop?
Ini Pak, ini tradisi nggak baik. Sama dengan akikah Bu, jangan nerima amplop. Ini syukuran ngasih makan orang. Ya, tetangga kiri kanan keluarga kumpul syukuran. Terakhir, kesalahan orang tua terhadap anak adalah orang tua lupa mendoakan anaknya. Ibu, wallahi Bu, saya yakin 100% Nasiruddin sekarang menjadi Kiai Haji Nasiruddin, memang usaha beliau Bu jadi macam begini. Tapi wallahi demi Allah Pak, saya bersumpah di atas mimbar ini, Kiai Nasir Pak jadi macam begini barokah doa dari kedua orang tuanya nih Pak. Bukan semata-mata usaha beliau. Memang kesuksesan kita Pak atas usaha kita. Kita bisa sekolah tinggi, kita bisa pandai ini pandai itu Pak, karena usaha kita. Tapi wallahi demi Allah, di dalamnya ada kontribusi kedua orang tua kita. Makanya kata Rasulullah, du'aul walid kadu liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Bagaimana doa Nabi kepada umatmu? Dikabulkan, mustajab semua. Nabi sampai bersumpah, la syakka kata Nabi, tidak ada sedikit pun keraguan, doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Mustajab. Saya Pak hanya pesan kepada istri saya, Ma, jangan lupa Ma ya, doakan anak kita Ma ya. Ayo Ma, doakan Ma. Nah, kalau Papa mungkin kurang Ma, tapi kalau Mama ini tembus Ma, tidak ada dinding Ma antara Mama dengan Allah untuk anak kita. Itu. Mama tak usah tahajud, tak usah apa-apa. Tapi ketika Papa berdoa, Mama harus amin. Mengapa Bu? Ini tidak ada hadisnya, tapi ini adalah ucapan para sufi, ucapan orang-orang ahli tasawuf, orang suci, ucapan para wali Allah. Doa ibu, doa istri Bu kepada suami, itu kekuatannya Bu sama dengan 70 orang wali. Doa ibu Nyai Carla kepada Kiai Nasir ini Pak, kuatnya, kekuatannya sama dengan 70 orang wali Pak. Luar biasa doa ibu kepada suami ini, sama doa ibu kepada anak ibu ini, kekuatannya luar biasa, sama dengan 70 orang wali Pak. Doanya orang wali satu orang itu mustajab Bu, apalagi ini sama dengan 70 orang wali. Doa istri kepada suami itu kalau kita punya satu istri. Kalau sempat kita punya 2 istri Pak, petong polo tambah petong polo 140 reng, kekuatan reng. Mau pas sempat adik telok Pak, ku tak 210 kekuatan orang wali Pak. Mau pas ibu kenapa empat Pak, kan luar biasa ini Pak. Tapi jangan coba-coba ya. Ingat lah, saya ingat aja tang pesen lah, saya ingat aja adu-adu ya, saya aja adu-adu. Walaupun syarat jadi kiai itu tak usah saya lanjutkan lah ya. Jadi itu Bu ya, jangan lakukan kesalahan kepada anakmu. Ibu lupa mendoakan anak ibu, sama ibu mendidik anak ibu menjadi durhaka. Jadi berdoa Bu. Jadi Al-Quran itu Bu sudah memberikan contoh Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh iya Pak Nasir, terakhir Pak Kiai, tahun depan umur 40 kan, dalam Al-Quran itu sudah dituntun idza balagha arba'in
kalau ada sampai 40 tahun, sekarang kan 39 tahun adik dia kan 40. Nah, ucapkanlah itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf itu, ucapkanlah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau nanti umur 40 tahun Pak, itu doanya, itu doanya. Jadi kalau umur 40 tahun itu Pak, bukan lagi memikirkan jodoh. Kalau orang sudah umur 40 tahun, bukan lagi memikirkan jodoh. Yang dipikirkan apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku. Orang umur 40 itu sudah pasti punya keturunan. Mangkan kakek mal. Mangkan apa saya tunggu kuah. Bah bila boleh kuah. Saya enggak ya. Ada ucapan tetangga saya ngomong begini dengan keponakannya. Enggak ngapa kau ni tamu kawin-kawin. Ngapa memangnya bi? Nanti buruk-buruk dalam cedana kau katanya. Itu. Ayo. Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu, doa kita adalah wa aslih li fi zurriyyati. Tamparan mal. Perbaiki keturunanku ya Allah. Itu. Di tahun depannya Pak Kiai, mungkin cuma ini ingin rasanya lanjut, tapi karena sudah malam, sementara saya itu masih berniat untuk, bukan berniat lagi, tapi memang harus kembali. Besok pagi ada acara, kebetulan besok itu ada rapat untuk persiapan kawinnya anaknya Pak Rektor. Mungkin Pak Kiai juga diundang ya, pasti diundang hari Minggu. Saya termasuk panitia besok, mungkin disuruh nyambut tamu atau gimana, besok ada rapat itu pagi. Jadi saya harus kembali ke Pontianak. Kepengen sih nginep di sini gitu ya. Kayak minta pental saya tau kagak kentok kayak. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan mabruk alfa mabruk ya, selamat, mudah-mudahan sehat selalu Pak Kiai Nasir ya, keluarganya diharmoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan maunah oleh Allah untuk membesarkan ya, untuk membesarkan dan mengembangkan pondok pesantren ini. Untuk menutup acara ini, karena tadi diminta sekalian untuk membaca doa, mari kita sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita awali doa kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa qaumana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.